halo YouTube, selamat datang di channel saya di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Dan hari ini kita akan banyak mendapatkan inspirasi dari seorang sahabat saya, ya. Dan sebenarnya dia itu bukan orang Indonesia, tapi sangat cinta dengan Indonesia. Dia adalah Miss Hadijah. Assalamualaikum Miss Hadijah. Waalaikumsalam Pak Wira. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tambah fresh saja ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebenarnya Miss Hadijah ini berasal dari mana sih sebenarnya? Saya kan sudah Philippines. Oke. Udah lama kan, udah lama di situ dan sudah dewasa juga di situ di Philippines. Oh, kalau negara asal sebenarnya? Family saya kan Ya, Germany. Yes. Tapi besarnya di Philippines. Ya. Oke. Terus sejak tahun berapa pertama kali ke Indonesia itu tahun berapa? Sudah saya satu kali datang untuk jalan-jalan. Okay, gitu. Just for travel like that, and then probably after 10 years, then I came back again. So that was like 2016. 2016, ya. Nggak salah ya. Iya. Terus itu ngapain di sini setelah itu? Waktu itu jalan-jalan dan mau lihat potensi travel business. Oke. So fokus saya di situ Bali. Di Bali. Ya, karena di Filipina juga kan ada travel business saya. So ada teman yang bilang lebih besar ya, lebih besar business or untungnya kalau di Bali, karena this is like a tourist destination. So. Jadi setelah itu mulai bisnis berarti di Bali. Iya, itu yang saya tuh bikin like online. Online business. Setelah itu terus ngapain? Setelah itu mungkin ada kejadian yang seperti merubah plan, merubah rencana dan merubah mungkin pikiranku juga begitu. Dan di situ ada ngajak saya, dibilang kalau mau bikin, tapi alhamdulillah I was able to overcome, ada perjalanan di situ di Bali yang mungkin lebih berat gitu, dan yang di situ saya hampir benar-benar udah putus asa begitu. But then I was given another chance, alhamdulillah. So diajak saya di Jakarta. Ya. Jadi pindah ke Jakarta. Iya, karena ada yang teman yang bilang kalau mau bisnis, kalau mau kerja Jakarta. Di Jakarta saja daripada kalau di Bali tempat Bali jalan-jalan. Ya. Berarti kalau untuk bisnis move to Jakarta. Yes. So they told me if you want to really work or you want to do business, do it in Jakarta. Miss Hadijah, pertama kali kenal Islam tuh kapan? Well, karena sebelumnya waktu masih di Filipina, saya sudah belajar beberapa agama. Gitu. Ya, beberapa agama. Mungkin karena saya curiosity sake mungkin curiosity sake, and mungkin saya juga merasa mungkin saya mau cari hatiku ini, kekurangan hati begitu ya. But honestly, I never thought of becoming Muslim or studying Islam. I never. But then ada beberapa teman dan ada juga yang bersama saya itu yang mengenal tentang Nabi Muhammad begitu. Dan di situ saya melihat ternyata banyak kisah waktu saya masih di agama sebelumnya, banyak kisah di situ yang mungkin belum ada ke akhirnya begitu. Belum ada endingnya. So those are the puzzles, those are the puzzles that weren't complete. Ya, yang belum lengkap begitu. So when I learned about Islam and about the stories, so di situ saya bilang, ternyata ada di sini yang ada yang those puzzles, ada kelanjutannya like that. The stories that probably when I was a child, as a child, so those are like famous stories that we hear about prophets. Although in my previous religion, we don't really call them prophets. But they're
motivational stories Yeah. about our lives like that. So when I learned waktu saya kenal Islam, di situ saya melihat ternyata ada juga di Ada Islam juga. kisah-kisah Okay, ini okay, like that. So ternyata itu juga yang dipelajari dan diikuti like that in agama Islam. Oke. So that it made me more curious Oke. about it. Jadi di Filipina sebenarnya pernah belajar beberapa agama, Yes. termasuk juga agama Islam gitu. Actually no. Oh no. No, I never. Never. I never actually wanted. Oke. Yeah. Kenapa? Apa sih pikirannya? Kenapa nggak mau Yeah. Islam gitu? Ya, karena media. Oh, media. Yeah, Ya, because of media Okay, that we yeah. see kan kalau kita bilang Islam number one terrorist. teroris, betul. Terus So of course Oh. siapa yang mau? iya, oke. Tapi akhirnya betul-betul merasa hati saya itu ada di Islam tuh bagaimana? Itu yang saya bilang karena mungkin sudah saya melihat ternyata hampir sama. Oke. Ya, yang agamaku sebelumnya Oke. dan agama Islam hampir sama, tapi di Islam ada kelanjutannya. Kelanjutannya, ada endingnya Yes, akhirnya dari the story ending itu. is there, Oke, like betul, that. ya. So, for example, mungkin yang agamaku sebelumnya kan to be continued. Oh iya, iya. The betul. endingnya is in Iya, Islam, iya, like that. betul. Dan saya melihat juga orang-orangnya. Ya, mungkin kalau saya mengenal orang-orang yang tidak baik hatinya, Oke. I don't think I'm gonna convert. Oke, Of course, ya. Berarti Miss Hadijah ketemu dengan orang Islam kebetulan di Indonesia yang hatinya baik, Yes. enak diajak berbicara, Yes. ngomong, The first thing I saw was kesabaran. kesabaran. Dan itu di Jakarta. Yes. Di Jakarta. Ada salah satu like ibuku di situ ya, Pas Ibu Dewi. She was really dear to me, you know. Okay. She's like my mother Oh. here in Indonesia. So dia tuh selalu even if there are problems or burden like that, I see her really like take it so lightly. Dia seperti yang sederhana aja iya. like that. Hidup ini seperti dia jalanin aja like that. So that's where I saw, and a lot of people around me also were, ya mungkin saya melihat lucu-lucu juga ya. Ada nakal-nakalnya Okay, juga ya. okay. Tapi mereka tetap sholat, tetap ke masjid. Oke, jadi ada yang kayak nakal tapi ibadah tetap gitu. Iya, tapi ibadah oke. itu ya saya bilang luar biasa orang-orang ini begitu ya. Okay. Even if for example maybe it's just being human. Iya. Ya, kita kan hanya manusia. Iya betul. Mungkin ada juga mungkin keinginan kita untuk melihat yang cara lain begitu. Okay. Tapi tetap hati mereka itu takwa kepada Allah. Oh betul ya, luar biasa. So itu yang mungkin saya melihat tuh ternyata beda dengan yang saya ketahuan sebelumnya Iya, ya, begitu. Oke, itu pengalaman seperti itu berarti. Iya. Terus yang belajar betul-betul Islam itu di mana? Seperti mungkin belajarku ini the first time I realized Iya. that mungkin ini jawaban hatiku Okay. like that was when I was invited in the Masjid Sunda Kelapa. Di situ waktu Ramadan juga Ramadan 10 hari terakhirnya. Okay. It was the malam ganjil. Okay. Waktu saya dengar imam di situ read Al-Rahman. Oke, Ar-Rahman. Oke. So dia ulang dibilang fabi'ai Allah ya rabbikuma tukadziban. Iya. Okay. So di situ saya apa maksudnya? Begitu kan. Jadi menimbulkan pertanyaan gitu, kenapa ayat ini diulang-ulang begitu. Saya tanya yang bapak itu, yang warung, yang jaga di warkop. Warung kopi. Karena saya kan belum mualaf, so saya duduk aja di warkop. Gitu. Semua teman-teman masuk di masjid, sholat, tarawih. Saya duduk di warung kopi. Warkop, begitu. Tapi dengar suara imam. Saya gitu dengar. Okay. Dan itu membuat saya itu seperti hatiku sakit gitu ya. Iya. Sakit membuat saya nangis. Oh, nangis. Tapi padahal saya nggak paham artinya, nggak tahu. Saya nggak gitu. paham begitu. So waktu saya tanya yang bapak, Pak, saya bilang,
apa maksudnya itu yang dia katakan itu like that ya. Fabi ay Allahi rabbikuma tukadziban. Dibilang apalagi dia bilang yang kamu dustakan. Oke. Ya kan? Nikmat Nikmat apalagi yang kamu dustakan. Dan apa yang Miss Hadijah rasakan waktu itu? Waktu itu seperti saya ditampar di wajahku. Ditampar gitu. Karena saya mengingat seberapa lama atau sebanyak ujian yang datang dalam hidupku. Tuhan ini Allah selalu ada menjaga dan melindungi saya. Betul sekali itu. Bahkan saya tinggal di negara asing atau negara lain ya sendiri. Alhamdulillah. Tetap dia lindungi saya. Tetap dia bimbing saya, begitu memberi saya teman-teman yang menginspirasi, membantu, membuat saya lebih kuat. So itu yang pertanyaan yang seperti benar-benar seperti a slap on my face, you know, ya. Nikmat, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Betul sekali ya. Dan akhirnya itu yang salah satu inspirasi. Dan akhirnya berapa lama setelah itu untuk masuk Islam? At that time actually, at that same time, I said to myself, maybe this is the time for me. Saya juga yang mungkin ini juga yang waktu yang harus saya yang memberi begitu untuk Allah. So that day you took your shahada. Not that day, but that day I finally realized that maybe it's time for me to give back. You know, all the things that had been given to me. Maybe it's time for me also to give back. Luar biasa ya. Dan ternyata Miss Hadijah ini mulai kapan ke Lomboknya? I've been here 2 years. 2 years? Yes, 2 years. Actually, after Ramadan, only two months, I shahadat. Oh, shahadat. Yeah, because I also wanted to. I really asked myself, am I ready? Because it's not only. Actually, I didn't even consider other things. Hanya diriku. Saya tanya, apakah saya siap untuk menerima ini? Karena setiap kali, because I already do puasa at that time, even if I'm not yet Muslim, tapi udah coba-coba untuk puasa. I already coba-coba puasa karena teman-teman kan. So in respect untuk menghormati teman-teman tuh, fine, we puasa like that. So I learned a lot of things. I was already like reading like that, and then tapi kalau setiap kali teman-teman nanya, kenapa nggak mau masuk Islam? Udah kamu puasa, hatimu itu memang benar-benar Islam like that. But I always say I'm not worthy. Saya belum layak. Because for me Islam it's not a joke, you know. It's a responsibility that you really have to hold on to. Bukan seperti nasi yang kalau panas bisa kita keluarin begitu ya. No, once that you hold on to it, you have to really hold on to it. Jadi betul-betul menunggu timing yang pas saya syahadat. Mungkin itu. So that night was probably the petunjuk untuk saya. Apa petunjuknya? Yang pertanyaan itu. Pertanyaan itu ya, Mungkin saya merasa itu Allah yang ada di depanku. Dan dia bilang seperti mengucapkan nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Luar biasa ya. Dan akhirnya bersahadat itu tahun berapa kejadiannya? It was, I think if I'm not mistaken, 2017. 2017 ya. Dan setelah mengucapkan syahadat, apa yang ada di dalam hati? Maksudnya apa yang what do you really feel? Honestly, you know, maybe this is quite, maybe other people mungkin bilang lebay, ya. But really when I shahadat, you know, I felt like really like Allah made it a special day for me. Karena banyak yang saya melihat bersyahadat itu hanya di kantor imam like that, or maybe in the masjid like that ya. But at that time when I shahadat, you know, it was Friday, hari Jumat, and hari Jumat, dan rencana itu saya syahadat aja di kantor imam, selesai banyak selesai. Orang gitu ya. Because I was scared, takut gitu ya.
I'm scared. So saya bilang, susah. No. They said, no. Kita hanya di situ di kantor. And then the imam also said, just come here after the Jumatan. Untuk Jumatan. And then you say your syahadat. That's it. Yeah. So okay, it's easy. Begitu. But then setelah Jumatan dipanggil saya di atas. Ya. Setelah masih banyak orang. Yes, gitu ya? Banyak orang. Di Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Ya, Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Itu banyak orang berarti. Banyak orang. Dan apa yang dirasakan? So you know, kalau kamu merasa itu yang sampai sampai your knees gemetar semua, benar-benar. Jadi nervous semua ada di situ. Like I feel so, karena dan ibu-ibu yang di bawah. Naik juga di atas. Naik semua gitu ya. Okay. So, and then you can see everyone was taking video of you. Itu kan seperti all the the load was on me. Berat sekali begitu. Jadi semua mata tertuju ke Miss Khadijah waktu dan itu. saya merasa itu, Kak. Oke, luar biasa. Berat sekali. Tapi setelah duduk bersahadat, you enjoy. Yeah, and at that time I really appreciated it because banyak juga saya melihat itu kalau dibilang mau syahadat, ini ayo syahadat, katakan syahadatnya. Setelah selesai, like that. But at that time, my syahadat there diajar saya, gitu, rukun iman, gitu, rukun Islam, like that. And then saya memang yang membaca, dan apakah kamu siap? Begitu. Apakah kamu? But then I forgot before that itu ada masalah dengan keluarga. Lupa saya keluargaku sebenarnya. Dan lupa saya tanya, lupa saya saya berpikir aja apakah saya siap, tapi lupa saya ingatin apakah siap keluargaku begitu. Padahal saya udah serahkan. Tapi sekarang keluarga di Filipina tahu? Iya tahu. Dan apa komentar keluarga? Well, mereka menerima, udah diterima, mungkin dihormati aja, mungkin ini keputusanmu. Kalau memang ini membuat hidupmu lebih baik, lebih bagus, like that, silakan. Tapi itu yang tapinya itu, tapi itu yang membuat kita beda. Iya. Jadi kamu memilih menjadi Islam, ya silakan lanjutkan hidupmu di sana, karena di sana kan. Iya betul. Maksimal majority Islam. Iya. Dia bilang daripada balik di sini nanti betul. Kamu lagi berubah pikiranmu itu menjadi lebih dosa. Itu luar biasa ya. Jadi keluarga sangat toleransi, menerima. They respect it also. Dan mungkin mereka juga berpikir kan kalau saya datang di situ ditutup semua badanku, so mereka itu pakai shorts, pakai Tapi dulu sebenarnya Miss Khadijah sama pakai baju yang when you first time to Indonesia you kalau mengingat-ingat dulu you use shirt apa sih kalau masih teringat dulu bagaimana? Ada Pak yang kalau ditanya bagaimana Khadijah sebelumnya, like that ya. Teman-teman itu jawab, sedikit aja bajunya. Oke, ini pertanyaannya, kenapa mengganti nama dengan Khadijah? Oke, waktu saya syahadat, mereka tuh teman-teman dibilang saya tuh, bagus namamu Aisyah. Begitu, harus Aisyah begitu karena pintar itu dan dia tersayang, like that. Tapi saya tuh seperti nggak merasa kurang cocok, kurang pas gitu ya. Kurang pas. Although I don't know the story, karena kan baru saya belum banyak belajar. Tapi saya merasa saya bilang kan itu kan muda. I said kan, like that, and I don't want to saya juga tidak mau mengasumsi begitu saya seperti dia, like that. So I said, I think it's not fit for me, begitu gak cocok untuk saya. Aduh, Ustad Kainama bilang sama saya, what you call istihara. Istihara, minta what you call minta bimbingan petunjuk nama yang membuat kamu motivated, will motivate you and will be your icon, like your model, your role model in Islam, like that. So waktu saya tuh saya setara kan,
Saya bilang, ya Allah, berikan saya nama yang bisa menjadi guide, ya, membimbing saya dalam agama ini, yang menjadi mungkin menguatkan keimananku, like that. So saya bilang besok, saya bilang apapun nama yang mereka kalian teman-teman panggil, itu dah namaku. Tapi waktu itu gak ada yang memanggil nama saya. Khadijah gak ada? Gak ada. Siapa yang pertama kali bilang Khadijah? Waktu ada pertemuan kami di malam, ya, teman bilang, kamu seperti Khadijah. So saya bilang, siapa itu? It was my first question, siapa itu? Then they said, itu istri Nabi Muhammad. Istri pertama. Ya. Dia bilang, saya bilang, oh bukan Siti Aisyah yang istrinya. Dia bilang, bukan, ada istrinya pertama. Dia bilang itu. Dia itu namanya Siti Khadijah. So itu yang menempel di saya. Tanya, kenapa kamu bicara itu? Itu kan anak heran kan, bilang kenapa tiba-tiba dia panggil Khadijah gitu. And then dia bilang nggak tahu, dia bilang masuk aja di pikiranku gitu. Dan akhirnya Miss Khadijah, saya tidak bicara, saya istihara. Ya, saya tidak. Akhirnya saya mulai Khadijah ini siapa? You learn about Khadijah. Yes. So and then I was really amazed. Karena apa ya? She's also mualaf. Betul. Correct? She's also a businesswoman. Iya, betul. She's also at the same range of age I am. And she also had like experiences, of course, in her past. And she's also driven. And she also embraced Islam to serve people. Iya, betul. So, itu yang saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, Alhamdulillah ya Allah. And akhirnya, this is my name. So I said, thank you for giving me a name. Thank you for giving me this blessed name. So saya datang tuh, saya bilang, Ustad, sudah ada nama aku. Apa? Khadijah. Dia bilang, Ustad, cocok. Cocok betul ya. Berarti nama sebelumnya apa? Kalau boleh tahu? They call me Lane. Lane, So you know, I always tell them, I said, you Muslims will never forget me. I said, karena di ujung Al-Fatihah, ya kan? Waladolin. Betul ya. Tapi itu kan sesat. Sesat ya. Dia kan waktu itu sesat. Waktu namaku Lane tersesat. Masih tersesat ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada jalan yang benar. Khadijah. Luar biasa ya. Saya dengar Khadijah pernah belajar di pondok pesantren. Yes, sebenarnya the reason alasan saya datang di Lombok karena saya masuk di pondok pesantren untuk menguatkan iman, belajar lagi gitu. Because when I became mualaf, when I converted, ujianku itu memang berat. One day ternyata saya mengerti apa dia bilang bisikan. Ya, yang bisikan. Waktu setelah saya masuk Islam itu, bisikan itu sama saya itu kuat sekali. Sampai saya melihat keterjadian yang mungkin kalau kita we cannot imagine that will happen. Itu yang membuat saya tuh lemah. Because I cannot imagine that those things will happen. Begitu. Itu yang membuat saya tuh lemah dan seperti menjadi gila. Until the time that I felt like I'm so depressed that I cannot say it. Although I remember there was a dream that I had before, yang ada orang besar begitu ya, yang dia bilang, benar-benar dia bilang saya, perjalananmu ini susah. Dia bilang, sampai mungkin mereka berpikir kamu orang gila. So that is the time I realized. I realized mungkin ini yang maksudnya begitu. So I wanted to yang menguatkan imanku. Begitu. Itu kenapa saya membuat keputusan lebih bagus saya masuk pondok untuk belajar begitu. Itu nama pondoknya di mana? Di Nurul Bayan. Nurul Bayan di Bayan. Itu jauh sekali. Di Bayan. Karena di situ sebenarnya saya pergi di beda-beda pondok
pondok pesantren di sini ya. But I don't know, I didn't feel comfortable because it's near the city. Near the city you can go out. There are people coming in and out, something like that. So when I went to Nurul Bayan, dia sekali it's closed like that. It's really like traditional pondok pesantren. Ya, jadi ada penuh alam masih alam bagus, sejuk like sekali, that and peaceful. So I said, I think this is the right place for me, because I really need to really focus, and I wanted to really realize, what's happening with me. Dan di situ saya melihat ternyata hidup ini sederhana. Apa ya pertama kali melihat kan di situ anak-anak pondok pesantren, santriwati belajar, itu bagaimana pengalaman yang melihat itu? Waktu saya melihat itu luar biasa ya. I really said to myself, Masya Allah, I said, saya tidak bandingkan, ya. It's impossible for me not to compare. The life that I had when I was young, masih muda begitu, dan waktu saya melihat di situ di pondok pesantren, apa ya? Beda sekali. That's why I always tell them. They bilang, they always tell me that I'm lucky begitu ya. Saya kamu beruntung begitu. Saya bilang no. Mereka yang beruntung, saya bilang. Karena imagine, at your age, sudah dibimbing. Udah belajar gitu. Sudah belajar, sudah dibimbing. Maksudku, jalannya ini sudah dibimbing dengan jalan yang lurus. Jadi membandingkan diri, misalnya saya waktu seumurannya dia, saya ngapain gitu ya. Aduh, mungkin waktu saya, ya itu aja saya bilang, waktu saya seumuran mereka itu, memang saya masih di hutan. masih zaman jahiliyah. Masih kemana-mana, kini sana. Akhirnya setelah itu diam di Lombok gitu ya. Waktu itu saya juga melihat di situ kan banyak anak-anak yang, karena di situ kan ada belajar bahasa Arab, bahasa English ya. So di situ saya melihat tuh anak-anak semangat banget belajar bahasa Inggris ya. Sampai yang guru-guru yang guru di situ, dosen di situ dikirim di tempat yang latihan ya di situ di luar untuk bisa mengajar like that. So I said to myself like mungkin itu alasannya kenapa disuruh saya di sini di Lombok. Karena mungkin salah satu misiku untuk membagikan ilmu. Membagikan ilmu like that ya. Betul. Not only probably to motivate people because of the things that I have gone through like that, but also to share my knowledge like that. Betul, so I said to myself, kalau uang memang cepat Jakarta. Kan? Iya betul. Lebih mudah cari duit di sana. Kan? Itu memang di sini kita harus berjuang begitu, harus usaha kerja begitu. Then sometimes I also feel ashamed, but I'm so thankful. Saya beruntung sekali. Banyak teman-teman, also I have the Moalaf Center family, that really supports me whenever I am in need. Dr. Akada is the head here. So whenever I am in need like that, ada kebutuhan, ada Dr. Akada, he always really support ya. Itu memang saya bersyukur sekali gitu. Saya dianggap sebagai keluarga begitu kan. It's so difficult to live in a country where you don't have family. Iya betul. Gitu. Kalau saya sakit begitu kan, kalau sendiri begitu, kan mereka alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa menjalani itu gitu ya, kehidupan yang luar biasa ya. Itu yang saya bilang Pak Wira ya, perjalanan mualaf ini. I know that the other mualafs especially mualaf yang ingin sendiri, yang ingin sendiri. I know they will agree. Pencarian betul-betul dengan sendiri gitu. Pencarian betul sendiri. I'm sure they will agree perjalanan mualaf itu memang susah banget. Betul. Kalau tidak kuat iman kita, pasti kita we will give up. Betul ya. Dan saya dengar juga kalau di sini aktivitasnya apa aja sekarang?
Mengajar ya gitu. waktu itu kan saya mengajar. Kan sometimes I teach volunteers. Saya memilih relawan karena kalau saya aja kan nggak bisa. I mean saya sendiri gitu kan. So saya ngajar relawan dan relawan ini juga yang saya kirim-kirim mengajar di beda-beda tempat begitu. Lain di desa, ada juga pondok pesantren like that. And then also I also like volunteer in teaching in other places and agencies like that. Dan bergerak juga di bidang sosial. Kok senang sekali Bapak yang berbagi-bagi dengan orang itu kenapa? Begini, mungkin karena waktu saya syahadat, ya like I said, waktu saya syahadat sudah saya seperti udah serahkan diriku kepada Allah. Ya. Dan salah satu di situ saya minta, make me your servant. What is servant in bahasa Indonesia? Servant is like apa ya? Like pembantumu begitu ya. Pembantu, pesuruh lah. Gitu. Like that ya. So make me your servant in order to bring people closer to you. Mendekatkan orang-orang kepada Allah. Like that. So how can I do that? Saya kan mungkin susah kan kalau kita ceramah atau kan pengalamanku, ilmuku belum banyak, belum pas begitu. Jadi, I can only share my journey, but of course I cannot teach people. I cannot teach because I'm not yet that knowledgeable ya. So dan saya merasa seperti saya. Kalau mungkin gak ada Muslim yang membantu saya, gak mungkin saya bisa menjadi kuat. Betul. So itu yang saya juga berpikir ya. Dan ada salah satu ayat yang saya mau bagikannya, itu yang Al-Maidah 2. Ya, dia bilang tolong menolonglah dengan kebaikan dan takwa. Tolong menolong dengan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dengan keburukan. Dia bilang itu dan pelanggaran. Ya, dan karena di situ kita tahu kalau kita menolong itu bukan hanya what you call this rezeki ya, bukan hanya pahala ya, tapi apapun yang kita lakukan itu nanti kembali sama kita. Itu. So that's one thing that really inspired me. Ya, and one more thing is that I always say kalau kita dikasih kesempatan untuk menolong orang, bersyukur. Bersyukur. Karena doa orang itu dikabulkan oleh Allah melalui kita. Ya. Jadi kalau kita memberikan orang kebaikan, maka kita akan dapat kebaikan. Kalau kita kasih orang keburukan, ya kita juga dapat sama keburukan. Juga yang balik sama kita. Jadi kemarin kan saya lihat Miss Hadijah itu memposting waktu bulan Ramadan bagi-bagi takjil, terus banyak lagi kegiatan-kegiatannya. With the help of other communities also, non-government like Henry Foundation and also LARPA and also Saudara Semangkit Tergerak like that. I think I said that wrong. I'm sorry. Less ST. And then a lot Matur Tampiasi. So we joined jadi bersinergi. Sama-sama dengan komunitas lain ya. Sama dengan komunitas lain untuk like how do you say that? To make it easy. There's a term like what do you say? Kalau kita membebaskan, kalau kita supaya membebaskan orang-orang berpuasa. Jadi meringankan. Like jadi that. Mungkin hari itu dia nggak ada pakai untuk buka puasa mungkin ya. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk umat Muslim saja ya. Kadang-kadang siapa saja. Everyone. Siapa yang jalan kami kita pilih-pilih. Apakah kamu Muslim? Puasa enggak gitu ya? No. Puasa enggak. We give it. We give it. Karena itu ada yang salah satu if I'm not mistaken hadis ya. Yang barang siapa yang membebaskan or meringankan kesusahan satu orang, gitu kan. Nah, di dunia insya Allah nanti Allah meringankan or membebaskan waktu di akhirat nanti. Gitu ya, luar biasa ya. Ini satu pertanyaan terakhir saya. Siapa orang yang menurut Miss Hadijah sangat berjasa dalam convert to Islam gitu? Ada nggak? Ada. I mean
bukan satu, bukan hanya satu. Tapi banyak orang ya. Yeah, that's why I said if I haven't met good people, yeah, I wouldn't probably convert to Islam. Okay. Because I know that saya tahu mungkin I would sacrifice my family, right? Yeah. And I would sacrifice a lot of things, my Yeah. happiness Yeah, mungkin yeah, begitu ya. yeah. Begitu, so all the happiness, all the enjoyment that I have in my life, mungkin itu yang saya berpikir itu kemarin itu, apakah saya udah siap untuk lepaskan semua? Akhirnya banyak teman-teman yang membantu ya orang-orang but I baik. saw how they are, their heart. Karena itu yang saya bilang, menolong itu tidak harus punya uang, ya, tapi hati. Jadi melihat teman-temannya itu waktu itu menolong betul-betul dari hati, Iya. tulus gitu ya, Yes. ikhlas dia membantu gitu ya. That's why I said, kenapa nomor 7 penting dalam agama Islam. Pertama, langit, kita heaven has 7 levels, 7 levels ya. Dan mungkin sifat benar yang beriman itu adalah 7. Ya, so it's number 1. I always put number 1 takwa. Karena kalau kita takwa kepada Allah kan semuanya udah. Betul. Ya. Sabar, ikhlas. Ikhtiar of course. Ikhtiar of course, and then bersyukur. And then we have tawakal. And ihsan. 7. Luar biasa ya. Wah, Cocok sebenarnya jadi ustazah sekarang. Loh, Masya Allah, Insya Allah, but I'm not yet. Yeah. That's why I said like this. Kenapa saya memilih bergerak dengan bidang sosial. Kemanusiaan? Karena mungkin di situ saya belajar ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mengenalkan Islam dengan baik. Yeah. Ya. Jadi tidak hanya dengan di mimbar, tapi juga dengan berbuat langsung, action gitu ya. Langsung action, memberikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Helping people, helping needy, yang orang miskin dan yang membutuhkan, itu yang membuat saya itu melepaskan ego, dan membuat saya itu rendah hati, begitu. Itu proses, cause everything has to be a process. I don't want to, saya tidak mau yang naik panggung, berceramah untuk banyak orang begitu ya. Tapi dalam diriku saya tahu belum banyak ilmu gitu belum banyak ilmu, dan mungkin let's say belum sempurna. There's no sempurna, but what I mean to say is that I'm not yet that cocok. Cocok ya. Jadi sebenarnya tapi mungkin misalnya merasa wah ilmu saya sedikit, tapi your experience is banyak sekali gitu. That's why they say experience is the best teacher. Sebenarnya banyak sekali yang kita bicarakan dengan Miss Hadijah ini karena dia ini teman saya, sahabat saya, kita kenal beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Saya tahu juga dia seorang public speaker ya. Mungkin next episode kita akan bicara tentang bagaimana public speaking. Dia juga public speaking, dia juga seorang motivator ke orang lain juga. Sebenarnya banyak yang ingin kita kupas bersama Miss Hadijah ya. Tapi karena nanti kita akan kupas lagi dengan lebih mendalam di episode yang lain tentunya. Miss Hadijah, thank you sudah hadir di podcast hari ini ya. Luar biasa. Hari ini kita banyak tercerahkan oleh Miss Hadijah ya. Thank you. Baik, terima kasih dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast kita hari ini, Ngobrol Santai Tanpa Beban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.